apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tematik tema 1, hidup rukun. Masih di subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Sekarang kita mulai yuk pembelajarannya. Anak-anak pada semangat nggak? Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Nah, di sini Udin itu suka membaca buku cerita tentang bintang lapangan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar kalau bintang lapangan itu adalah sebuah kalimat ungkapan yang artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga. Jadi contohnya Ronaldo itu bintang lapangan sepak bola. Artinya Ronaldo itu orang yang ahli dalam bidang sepak bola. Kakak beradik di sini yaitu Mutiara dan Udin saling membantu. Teman-teman masih ingatkah dengan lagu Pramah dan Sopan? Ayo, masih pada ingat gak nih lagu Pramah dan Sopan? Kita nyanyikan bersama ya. Nah, ini adalah lagu dari Pramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, dalam lagu ini ada kata-kata bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, ini adalah syair dari lagu Peramah dan Sopan. Dalam lagu tersebut terdapat arti dari ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Artinya apa ya? Itu artinya ada dalam lagu tadi anak-anak. Tinggi hati itu artinya sombong. Nah, lagunya bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, sombong ungkapannya itu tinggi hati, atau di pembelajaran 2 kemarin juga ada, yaitu besar kepala, yang artinya juga sombong. Jadi, tinggi hati dan besar kepala artinya sama ya, yaitu sombong. Lalu, arti dari cepat kaki ringan tangan yaitu rajin bekerja, atau rajin membantu juga bisa ya. Nah, jadi cepat kaki ringan tangan bukan kakinya cepat dan tangannya ringan ya, tapi cepat kaki ringan tangan yang artinya rajin bekerja. Contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati. Anak itu menang lomba, tetapi tinggi hati. Artinya, anak itu menang lomba, tetapi sombong. Contoh lainnya, jangan jadi anak yang tinggi hati. Artinya, jangan jadi anak yang sombong. Nah, ini contoh dari kalimatnya. Contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Andin anak yang cepat kaki ringan tangan, maka disukai teman-temannya. Artinya, Andin anak yang rajin bekerja, maka disukai teman-temannya. Atau contoh yang lainnya, jadilah anak yang cepat kaki ringan tangan. Artinya, jadilah anak yang rajin bekerja. Nah, itu tadi contoh kalimat dengan ungkapan tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Lagu Peramah dan Sopan tadi ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang.
Ayo anak-anak, masih pada ingat gak kalian memberikan tanda di bagian yang dinyanyikan pendek dan juga yang dinyanyikan panjang? Nah, ini dia. Jadi yang bagian nyanyinya pendek kita kasih tanda titik dan yang nyanyinya panjang kita kasih tanda garis. Ayo, masih pada ingat gak? Nih, Ibu kasih cuplikan yang waktu itu ya. Nah, saat menyanyikannya pun kita harus memperhatikan tanda-tanda ini. Kalau tandanya titik, kita nyanyikan pendek, dan kalau tandanya garis, kita nyanyikan panjang. Nah, kalau ini kan kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2. Sekarang, kalau di pembelajaran 3, kita akan belajar tentang penekanan kuat dan lemahnya sebuah lagu. Semua lagu itu dinyanyikan tidak hanya dengan berdasarkan panjang atau pendeknya, tapi juga dengan penekanan kuat atau tidak. Coba perhatikan teks lagu di bawah ini. Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan kuat. Nah, ini yang ditebalkan itu dinyanyikan dengan penekanan kuat, sedangkan yang tidak itu dinyanyikan seperti biasa. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, kita tahu di situ bahwa syair yang ditebali itu dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Jadi anak-anak harus tahu kalau dalam menyanyi itu ada yang dinyanyikan dengan panjang dan pendek, juga dengan penekanan kuat atau tidak. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Nah, yang terjadi adalah pertengkaran. Misalkan si adik menyombongkan diri mendapatkan hadiah dari mamahnya. Kakaknya bisa aja marah. Nah, anak-anak jangan sampai menyombongkan diri kalian. Karena itu sifat yang tidak baik. Mutiara senang menyanyi, Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi. Nah, Udin pernah juara, tetapi Mutiara belum pernah sama sekali menjuarai lomba. Namun Udin tidak sombong. Nah, begitu pula juga dengan anak-anak, tidak boleh sombong. Amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Nah, nomor peserta Udin ini merupakan lambang bilangan. Yang dibaca 232. Mari kita ingat lagi pembelajaran 1 dan 2. Ayo diingat anak-anak, hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Ini ada di pembelajaran 1 dan 2. 1 kubus saja itu artinya kubus satuan. Kalau ada 10 kubus, maka dianggap 1 kubus puluhan. Karena ada 10. Kalau ada 10 kubus puluhan, jika dijumlahkan, maka jumlahnya akan menjadi 100. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, di sini Ibu punya kubus, ada ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, kita lihat dulu kubus ratusannya. Kubus ratusannya ada 2, berarti nilainya 200. Ditambah ada 3 kubus puluhan, berarti ditambah 30. Lalu ada 2 kubus satuan, maka kita tambahkan dengan 2.
Lalu kita jumlahkan 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Banyaknya kubus ada. Nah, banyaknya kubus ada ini kita tulis angkanya, yaitu 232. Yang dibaca 232. Sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Ibu masih punya kubus. Ada ratusan, puluhan, dan juga satuan. Nah, sekarang kubus ratusannya ada berapa di sini? Ya, kubus ratusannya ada 3, maka nilainya 300. Ditambah ada 4 kubus puluhan, yang artinya 40. Ditambah ada 5 kubus satuan, maka jumlahnya 5. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya sama dengan 345. Banyaknya kubus ada, kita tulis 345. Dan dibaca 345. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada 4 kubus ratusan, maka nilainya 400. Ditambah ada berapa kubus puluhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 70. Lalu ditambahkan 6 kubus satuan. Sama dengan 476. Banyaknya kubus ada 476 dan dibaca 476. Sekarang kita akan belajar membaca dan menulis bilangan. Di sini kita membaca bilangan terlebih dahulu. Bilangan ini dibaca berapa ya anak-anak? Ya, bilangan ini dibaca 400. Lalu bilangan ini bukan dibaca 505 ya anak-anak, tapi kita baca 505. Karena puluhannya 0, jadi kita langsung baca 505. Lalu berikutnya 611. Bukan dibaca 611 ya anak-anak, tapi kita baca 611. Lalu berikutnya, ya kita membacanya 720. Kalau angka ini dibaca 632. Nah, sekarang kita belajar menulis bilangannya. Yang pertama 700. Nah, cara nulisnya bagaimana? Kita tulis dulu angka 7-nya di depan. Lalu karena ratus berarti nolnya ada berapa? Ada 2. Jadi menulisnya seperti itu. Lalu 805. Maka ratusannya ada berapa? 8. Puluhannya tidak ada, jadi kita tulis 0. Satuannya ada 5. Jadi kita tulis 805. Lalu 915. Menulisnya seperti apa nih Bu? Nah, ratusannya ada berapa? Ada 9. Puluhannya tidak ada nih, tapi coba dilihat satuannya ada 15. Jadi setelah menulis angka 9, maka kita tulis angka 15. Jadi penulisannya 915, dibaca 915. 320. Ratusannya ada berapa? 3. Puluhannya ada 2. Satuannya tidak ada, jadi kita tulis angka 0. Jadi kita tulis 320, dibaca 320. 555. Penulisannya, ratusannya ada berapa? 5. Puluhannya ada 5. Dan satuannya ada 5. Jadi kita tulis 555. 404.
Ratusannya ada berapa? Ayo. 4. Puluhannya 0. Satuannya 4. Jadi kita tulis 404. Pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan. Kemudian bacalah bilangan tersebut. Nah, di sini ada kubus bilangan. Lalu kita cari tahu dulu nih. Kita coret-coret aja dulu di pinggirnya. Nah, kubus yang pertama ini jumlahnya ada berapa? Ya, kubusnya ada 8 kubus ratusan. Maka kita tulis 800. Lalu yang di bawahnya itu ada 7 kubus ratusan. Kita tulis 700. Kubus yang bawahnya ada kubus puluhan yang jumlahnya ada 3. Maka jumlahnya 30. Yang bawahnya ada 2 kubus puluhan. Maka jumlahnya 20. Berikutnya ada 5 kubus satuan. Berarti ada 5. Dan yang terakhir ada 3 kubus satuan. Maka nilainya 3. Setelah itu kita harus membuat penjumlahan dari angka 725. Sekarang kita kelompokkan dulu dari 725. Ratusannya ada 7. Puluhannya ada 2 dan satuannya ada 5. Nah, setelah itu baru kita pasangkan anak-anak. 700. Oh, kubus yang ini. Puluhannya. Oh, kubus yang 20 dan satuannya kubus yang 5. Nah, ini berarti menunjukkan bilangan dari 725. Lalu kita lihat lagi yang 825. Kita buat dulu cara panjangnya. Ratusannya ada 8. Ditambah puluhannya 20 dan satuannya 5. Lalu kita cari lagi yang sesuai. Ratusan kubusnya yang atas. Puluhannya yang di bawah. Dan satuannya di 5 kubus satuan. Nah, Ibu harap kalian sudah paham. Jadi kalian bisa meneruskan bilangan 723 dan bilangan lainnya. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai hidup rukun di rumah. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.